Tadi dikatakan bulan haram memiliki banyak keutamaan termasuk bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab harus dihormati? Salah satunya bulan Rajab itu, yakni dia termasuk salah satu bulan haram. Yang kedua, ini nitip. Kenapa Allah ingatkan? Kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, ya Rabbana, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini, ya kan? Dan bulan Sya'ban yang akan datang. Wa ballighna, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maknanya apa? Sehingga bulan Rajab harus kita hormati, harus kita muliakan dengan cara apa? Muhasabah kita terhadap diri kita. Kenapa? Kalau sudah bulan Rajab, sebentar lagi akan masuk pada bulan yang sangat agung, yakni bulan Ramadan. Maksudnya apa, Ustaz? Muhasabah kita. Apakah bulan Ramadan tahun lalu kita masih punya sangkut paut tidak dengan ibadah dan amaliyah kita bulan Ramadan? Enggak, Ustaz, saya mah sudah beres. Mungkin kita mah tanya anak kita, tanya mantu kita, tanya saudara kita. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Puasa kita belum diberikan pahalanya oleh Allah kalau belum tuntas hutang perhutangannya. Sok muhasabah. Siapa tahu tahun lalu mah barangkali, iya kan, ibu-ibu senajan sudah pada tua juga, usianya sudah 40 tahun ke atas, maklum bulan Ramadan mah kan godaannya tinggi. Habis bedung subuh deh, di sana sudah masuk waktu imsak, malah nggak kerasa kita tiba-tiba sudah habis bermain bola pingpong sama bapaknya. Misalkan, nah itu di bulan Ramadan padahal subuh-subuh kita, ya Allah, keburu imsak kita, padahal kita masih berbuat seperti itu dengan suami kita. Itu kan harus dikifarati oleh kita, belum dibayar. Berarti dosanya akan terus nanti ke bawah itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan harus dikodok dengan double. Walaupun jumhur mengatakan itu cukup dengan satu hitungan saja. Harus dikifarati itu ibu. Apa artinya? Kalau ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka dia harus kifarat dan harus kodok juga. Kalau kita belum bayar kifarat, mungkin sekarang mah iya ada wis tua. Coba kita muhasabah pengen waktu kita pengantin baru, waktu kita masih muda-muda. Ingat-ingat itu kita. Kifarati itu. Ustaz, kifaratnya bagaimana, Ustaz? Kifaratnya pertama membebaskan hamba sahaya satu orang. Aduh Ustaz, di Cilegon mah sudah tidak ada, susah Ustaz. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu tidak dilaksanakan, dosa kita masih menggantung itu. Bukan, waktunya 20 menit, 3 menit mahal. Tuh, ngegantung itu ibu. Ingat-ingat oleh kita, jangan izin terhadap diri, jangan izin terhadap suami. Pak, iya kita tuh insya Allah kalau di sini mah enggak, insya Allah. Kalau ada, Pak, dulu waktu muda tuh begini. Jangan kita merasa malu, jangan merasa kita izin. Lebih baik kita katakan demi untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Bayar kifaratnya. Ustaz, kalau puasa 2 bulan tidak kuat, Ustaz harus bagaimana? Maka kifaratnya memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak berapa? 60 fakir miskin 1 hari. 60 fakir miskin 1 hari. Per fakir miskinnya 1 mud. Itu bahasa agamanya, bahasa kitabnya 1 mud. Berapa banyak 1 mud itu? 1 mud itu kalau hitungan kita sekarang kurang lebih 6 on, atau kalau lebih lagi 3/4 liter.
Berarti kalau begitu, satu hari kita melaksanakan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, kifaratnya adalah memberi makan kepada 60 fakir miskin, masing-masing fakir miskinnya 3/4 liter. Kalau tidak dibayarkan itu, dosanya akan terus mengambang. Yuk kita muhasabah, kita sendiri, anak kita, mantu kita, saudara kita. Bayarkan itu. Kalau tidak dibayarkan, tidak ada dosa yang terhapus begitu saja kalau belum ditaubati oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya bulan Rajab ini sebagai bulan muhasabah, karena sudah sebentar lagi bulan Ramadan. Ustaz, gimana caranya saya sekarang Ustaz, atau saya mau ngasih makanannya sajalah, sudah mateng. Misalkan ukurannya bagaimana Ibu? 1 piring. Misalkan syariatnya mensyariatkan harus dengan berasnya. Ya, atau diukur saja, Ustaz saya susah kalau berasnya pakai uangnya sajalah. Mungkin itu sama dengan zakat uang. Itu masih bisa dikiaskan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu kifarat bagi orang yang melakukan seperti itu. Jangan-jangan kita, ya, dalam kasus lain barangkali kita kemarin punya mertua atau punya orang tua meninggal pas saat hari-hari raya Idul Fitri, dia tidak puasa selama 1 bulan. Kalau kita sebagai ahli warisnya tidak menyelesaikan urusan itu, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah bagi si mayit dan juga bagi kita yang masih hidup. Lalu bagaimana yang harus kita laksanakan? Bayar fidyahnya, atau kalau tidak mau bayar fidyahnya, kita yang menjadi ahli warisnya bisa mengkodok puasa orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi tidak ada alasan, Bu ya. Dan yang terakhir barangkali ini, khawatir kita punya mantu, khawatir kita punya anak perempuan, mantu perempuan yang tahun kemarin barangkali dia tidak puasa karena apa? Hamil, Ustaz. Usia hamilnya pas bulan Ramadan 8-7 bulan, 7-8 bulan kan. Waduh, jangankan orang hamil 7-8 bulan. Saya juga yang sehat jag-jag waringkas, waras. Waringkas itu apa ya? Ayah-ayah wahai Ustaz pembahasannya katanya. Ya yang sehat juga kadang-kadang beratnya naudzubillah, apalagi orang yang sedang hamil. Boleh kan dia tidak berpuasa, yang penting fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti pada hari yang lain. Lalu dia orang yang hamil setelah melahirkan beres nifasnya, maka dia berkewajiban untuk bayar puasa yang ditinggalkannya. Orang yang hamil ada 2 persoalan. Ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qada saja, ada yang wajib qada, wajib fidyah. Harus diperhitungkan. Kenapa nongnya waktu itu nggak puasa? Kan takut lagi hamil. Iya, takutnya takut kenapa? Takut janinnya kenapa-napa. Takut janinnya misalkan rusak, takut janinnya segala macam, maka harus dibayar dengan qada juga fidyah. Karena dia khawatir dengan janin. Lalu kalau kita tanya, nongnya kenapa nggak puasa pas saat bulan Ramadan? Karena hamil, Mama. Betul, hamilnya mah. Khawatirnya kenapa? Karena nong khawatir nongnya nggak kuat, takut kegeleong, takut kenapa-napa nongnya. Oh, kalau itu mah cuma wajib qada saja. Itu maknanya. Jadi yuk mari bulan Rajab, bulan haram ini isi dengan hal-hal yang positif, isi sebagai muhasabah, khawatir keburu masuk kepada bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, sehingga kalau sudah tuntas semua persoalan kita di bulan Ramadan yang lalu, kita akan menjadi berkah, kita akan mendapatkan maghfirah memasuki pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan yang akan
akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi